Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang panduan pengerjaan modul PPG, materi filosofi pendidikan dan pendidikan nilai bagi PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang modul PPG dengan materi filosofi pendidikan dan pendidikan nilai bagi PPG guru tertentu tahun 2025 tahap 2. Mari kita mulai videonya. Di sini sudah muncul ya atau terlihat modul PPG materi tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, yang dimana ini merupakan salah satu dari modul yang wajib kalian selesaikan pada PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang cara pengerjaan modul pembelajaran mendalam dan asesmen. Kemudian modul yang kedua yaitu pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga ini atau yang modul yang terakhir ini yang akan kita bahas adalah tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Jadi pada video kali ini kita akan menyelesaikan pengerjaan modul ini mulai dari awal ya, kemudian mengisi post test, setelah itu panduan atau cara membuat jurnal pembelajarannya. Oke, langsung saja kita mulai. Sama seperti video-video sebelumnya, pertama-tama silakan kalian buka dulu aplikasi Ruang GTK kalian, kemudian kalian akses menu sertifikasi pendidik, kemudian kalian pilih modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Untuk lama pengerjaan modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai itu adalah 4 hari pengerjaan. Langsung saja kita mulai dengan menyelesaikan materi filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Klik 1 kali pada bagian pelajari. Maka akan muncul daftar materi yang wajib kalian selesaikan di dalam aktivitas modul ini. Pertama-tama ya, sama seperti video sebelumnya, tugas kalian hanya membuat centang abu-abu yang ada di sini menjadi berwarna hijau semuanya sampai di materi yang terakhir ini. Langsung saja kita mulai. Kalian buka pada aktivitas pertama di naskah akademik ya. Kemudian kalian scroll ke bawah seperti ini dan sudah selesai. Dan tandanya akan berubah menjadi warna hijau seperti ini. Kemudian lanjut ke aktivitas yang kedua, yaitu mengenali diri sendiri. Kalian scroll ke bawah jika sudah terbuka dan kalian tutup dan tandanya akan berubah menjadi hijau seperti ini. Dan lanjut di aktivitas yang ketiga, ini dalam bentuk video. Videonya bisa kalian tonton ya. Kemudian boleh kalian tonton sampai selesai, atau mau kalian tutup atau mau kalian skip, boleh saja. Setelah itu lanjut ke cerita atau latihan pemahaman. Nah, untuk latihan pemahaman ya, ini biasanya ada 1 sampai 2 soal di setiap aktivitas. Nah, di sini untuk menjawabnya kalian boleh mengisi secara asal, atau kalian ingin mencari jawabannya di referensi lain, silahkan saja. Nah, jadi pada video ini saya hanya menjawab asal saja untuk latihan pemahaman ya, agar menu lain bisa terbuka. Jadi seperti ini, mau jawaban kalian salah ataupun benar itu tidak masalah, karena ini bentuknya hanya latihan pemahaman dan tidak berpengaruh. Dan klik lanjut, kembali ke materi. Kemudian mau kalian ulangi dengan jawaban yang benar juga tidak masalah. Jadi seperti itu. Kemudian yang terpenting, pada setiap aktivitas akan ada cerita reflektif. Jadi kalian tulis jawaban atau refleksi kalian di sini berdasarkan soal yang ada di atas ini.
Apakah tujuan Bapak Ibu menjadi guru sudah tercapai? Nah, silakan kalian tulis jawaban refleksi kalian di sini. Minimal 50 karakter ya. Di sini saya hanya mencontohkan cara agar semua menu ini bisa terbuka. Jadi untuk pada bagian cerita reflektif, saya hanya akan mengisi dengan angka 1 saja. Kemudian saya simpan ya. Tapi bagi kalian, wajib kalian isi jawaban dari pertanyaan yang ada di atas ini ya. Kalau sudah, kalian klik simpan. Nah, jadi untuk aktivitas yang pertama kita sudah menyelesaikannya. Lanjut di aktivitas yang kedua, yaitu pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Sama, kalian selesaikan aktivitasnya dengan cara kalian buka saja setiap aktivitas yang ada di sini. Jadi untuk ini silahkan unduh dokumen di sini. Boleh kalian unduh dokumennya ya. Ini dokumennya bisa kalian baca. Di sini ada 210 halaman sebagai bahan referensi kalian. Kemudian kalian tutup saja. Ya, setelah itu lanjut ke latihan pemahaman. Di sini ada 4 soal. Boleh kalian acak ya, random saja jawabannya agar menu aktivitas yang lain bisa terbuka. Kalau kalian mau ulangi nggak masalah ya. Kalau kalian mau ulangi nanti tidak masalah. Nah, di sini latihan pemahamannya sudah kita jawab. Lanjut ke cerita reflektif sama jawab pertanyaan berdasarkan soal yang ada di atas ini ya. Kalian tuliskan di kotak refleksi ini. Kemudian kalian simpan. Dan kita sudah menyelesaikan 2 aktivitas ya. Nah, lanjut ke aktivitas selanjutnya. Dibuka saja, boleh dibaca, kemudian ditutup ya. Kemudian ada video di sini. Bisa kalian tonton, bisa kalian lewati atau kalian skip saja. Yang penting tandanya sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini ada 2 soal. Acak saja jawabnya ya secara random. Lanjut ke reflektif ya, sama jawab sesuai dengan cerita reflektif kalian. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan 3 submateri dari filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lanjut di aktivitas berikutnya yaitu sistem Tricentra. Kalau mau download silahkan download dokumennya. Ini ada 2 halaman untuk sistem Tricentra ya. Tricentra ya, benar. Lanjut ya ke aktivitas selanjutnya, kolaborasi catur juga bisa di-download di sini kalau kalian mau download. Kemudian latihan pemahaman ya. Jadi ini bisa jawabannya silahkan di random saja ya. Kemudian cerita reflektifnya kalian isi sesuai dengan cerita reflektif kalian berdasarkan soal yang ada di atas ini yang saya blok berwarna biru ini. Kalian klik simpan. Nah, berarti sudah menyelesaikan 4 aktivitas. Lanjut ke aktivitas yang kelima ya. Lanjut kodrat keadaan dalam bentuk video, boleh di skip. Kemudian kodrat alam dalam bentuk video juga boleh di skip juga. Kemudian untuk kodrat zaman boleh ditonton ya sebagai bahan referensi juga, nggak masalah. Kemudian ke latihan pemahaman ya. Nah, jadi itu untuk jawabannya salah benar tidak masalah ya, karena itu sistemnya bisa diulangi. Untuk jawaban yang benar bisa kalian simpan jawabannya, kemudian kalian isi kembali. Lanjut ya ke aktivitas selanjutnya. Ini sudah berubah menjadi hijau ya. Setelah itu kembali ke materi. Nah, cerita reflektifnya juga sama ya, isi sesuai dengan cerita reflektif yang kalian alami berdasarkan soal yang ada di atasnya. Nah, ini aktivitas yang terakhir ya, dalam bentuk video, asas trikon. Kalian boleh tutup. Ini materinya, silahkan kalian buka, kalian pelajari saja. Setelah itu kalian tutup. Nah, di sini dalam bentuk aksi nyata ini kalian cukup buka saja. Tidak ada yang perlu kalian kerjakan di sini. Kalian cuma membuka, kemudian membaca ya sebagai bahan referensi kalian. Tutup. Kemudian di latihan pemahaman ya, tutup dikerjakan. Di sini ada dua soal. Silakan jawab secara random saja. Kemudian yang terakhir cerita reflektif 50 karakter minimal ya, berdasarkan pertanyaan yang ada di atas ini. Kalian tuliskan saja jawabannya. Oke, sudah selesai semua daftar materi di
submateri filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Klik tombol kembali dan kita sudah menyelesaikan submateri dari filosofi pendidikan dan pendidikan nilai yang memuat materi filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lanjut ke materi yang kedua atau submateri yang kedua, yaitu makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Klik satu kali pada menu pelajari. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daftar materi dan berbagai aktivitas yang wajib kita akses ya. Langsung saja kita mulai ya, sama buat centang abu-abu ini ya berubah menjadi centang hijau semuanya. Ya, jadi cukup dibuka saja, dibaca, kemudian ditutup. Tidak ada yang perlu dikerjakan selain latihan pemahaman dan cerita reflektif. Silahkan. Nah, jadi dalam mengerjakan modul ya, atau menyelesaikan modul itu sangatlah mudah dan gampang, tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi untuk PPG 2024-2025 pemerintah atau Kemendikbud memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu dalam menyelesaikan atau mengakses modul pembelajaran di PPG ini ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu risaukan dan tidak perlu Bapak Ibu khawatirkan dalam mengerjakan atau menyelesaikan modul pembelajaran ini. Oke, kita selesai. Kita sudah selesaikan 2 aktivitas ya. Ini saya agak sedikit cepat ya, agar nanti kita bisa lanjut ke post-test dan panduan pengerjaan jurnal pembelajarannya. Nah, ini untuk 7 kebiasaan ya, bisa kalian lihat, ada video edukasinya, bisa kalian tonton sebagai referensi kegiatan di sekolah kalian tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan cerita reflektifnya ya, kalian jawab sesuai dengan cerita reflektif kalian atau pengalaman pribadi kalian. Oke, lanjut ke aktivitas yang selanjutnya. Nah, ini aktivitas yang terakhir. Cukup dibuka kemudian ditutup saja ya. Ini jawab secara random. Benar, salah, tidak masalah, karena ini sistemnya bisa diulang kembali. Kita reflektifnya ya, lalu jawab berdasarkan refleksi kalian ya, atau pengalaman kalian. Nah, kita sudah menyelesaikan daftar submateri yang kedua, yaitu makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu kode etik guru. Apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Nah, kalian klik satu kali pada bagian pelajari. Di sini ada 7 juga ya, 7 daftar materi dan aktivitas yang wajib kalian akses ya. Langsung saja, di sini refleksi cukup dibuka, tidak perlu ada yang dikerjakan. Kemudian latihan pemahaman, dijawab pertanyaannya. Setelah itu reflektifnya juga sama, diisi berdasarkan soal yang ada di sini. Kemudian klik simpan. Kode etik profesi guru dibaca saja ya, kemudian ditutup. Latihan pemahaman ada 3 soal di sini, diisi saja secara random atau acak. Nah, jawaban benar atau salah itu nggak berpengaruh ya. Lanjut, ada 2 aktivitas ya, kita selesaikan. Lanjut yang ketiga, sama buka, baca, tutup ya, ditutup. Kalau video buka, tonton, tutup. Jadi seperti itu pengerjaannya, sangat mudah dan fleksibel ya, karena bisa dibuka kapan saja selama masa pengerjaan modulnya masih tersedia ya. Jadi di sini untuk modul pendidikan, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai atau FPPN nih kalau disingkat, seperti itu dia. Lanjut, selesaikan semua aktivitas ya yang ada di sini. Ini saya jawabnya asal saja ya, random.
agar semua menu nanti bisa terbuka dan kita bisa lanjut ke materi yang lain. Oke. Oke, ini lanjut ke aktivitas yang terakhir. Ya, silakan ini dibaca saja, tidak usah dikerjakan. Kemudian lanjut ke latihan pemahaman dan terakhir cerita reflektif. Ya, kalian jawab berdasarkan pertanyaan yang ada di atas ini. Tuliskan di sini. Kemudian klik simpan. Oke. Ini sudah selesai semua aktivitasnya atau daftar materi. Di submateri kode etik guru, apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur. Dan kita sudah menyelesaikan semua submateri yang ada di modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Langkah selanjutnya adalah kita wajib mengerjakan post-test dari modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Di sini ada 3 post-test yang wajib kalian selesaikan. Setiap satu bagian post-test ini terdiri dari 5 soal. Kemudian untuk bobot nilai, di sini untuk jawaban terbaik, bobot nilainya adalah 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Jadi di sini ada 5 soal nantinya, dan nilai maksimal untuk setiap post-test ini adalah 25. Ya, jadi 5 soal dengan nilai maksimal 25. Karena satu soal terbaik itu bobotnya adalah poinnya adalah 5 ya. Jadi di sini langsung saja kita lanjut ya ke pembahasan tentang post-test ya di modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Kalian klik satu kali pada bagian PPG 2025/FPPN 1, yaitu post-test 1 di modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Klik satu kali, maka akan muncul pop-up seperti ini. Yang perlu kalian perhatikan, hasil post-test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman. Nah, jadi kalian wajib mendapatkan nilai terbaik di hasil post-test yang pertama ini, karena akan berpengaruh sebagai acuan pemahaman kalian. Yang kedua, di sini kalian wajib menjawab semua soal. Kemudian yang ketiga, tiap jawaban punya bobot tersendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu bobotnya 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian soal dapat dikerjakan secara acak. Setelah itu, setelah selesai, kalian klik kumpulkan. Ya, nah langsung saja klik mulai post test. Di sini soalnya ya, dan saya juga sudah menyiapkan jawaban untuk post test ini. Nah, kita lihat apakah kunci jawabannya bisa kita gunakan untuk menyelesaikan post test ini. Nah, sama ya. Jadi untuk soal nomor 1 dalam pelajaran pendidikan Pancasila, soalnya kemudian jawabannya A ya. Ini bisa kalian lihat jawabannya, poin yang terbaik itu 5 di jawaban mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri. Klik selanjutnya, lanjut soal nomor 2. Ini saat mengasih ujian Bu Ani memberikan beberapa sesi. Ini klik selanjutnya. Kemudian Bu Mika, seorang guru kelas 5, memberikan empati. Kemudian soal nomor 4, refile. Adalah siswa pindahan dari luar mengajak refile berdiskusi. Jawabannya. Kemudian soal yang terakhir, Nela adalah salah satu siswa Anda memberikan ujian susulan. Klik cek ulang jawaban ya, pastikan jawabannya sudah sesuai dan benar semua atau di bobot nilai yang terbaik pilihannya. Kemudian kalian klik kumpulkan. Dan di sini kalian mendapatkan hasil post test 25 dari 25, yang berarti sudah sempurna ya hasil post test yang pertama di modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ya, kalian klik keluar dan otomatis nilainya akan muncul di sini. Ya, nilai 25 yang menandakan nilai hasil post test yang pertama. Kalian sudah mendapatkan 25 poin atau nilai sempurna. Sekarang kita lanjut ke pengerjaan post test yang kedua ya, pada modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai.
kalian klik satu kali pada bagian post-test yang kedua ini, kemudian akan muncul sama ya, hasil post-test pertama akan dipakai sebagai acuan. Langsung saja klik mulai post-test. Nah, di sini ada soal lagi ya untuk post-test yang kedua, dan di sini ya juga sudah ada kunci jawabannya untuk post-test yang kedua. Kita sesuaikan saja. Nah, Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah kota besar. Jawabannya mengajak Rudi berdiskusi pribadi. Kemudian selanjutnya dalam ujian matematika, Pak Andi memperbolehkan siswanya. Nah, boleh. Jawabannya adalah mengadakan sesi etika penggunaan AI. Kemudian yang soal ketiga, saat perayaan hari raya besar keagamaan, jawabannya memberikan pemahaman kepada murid. Kemudian soal yang keempat, Pak Ilmo adalah guru bahasa Indonesia. Lanjut ya, memberikan PB waktu tambahan. Ini jika ia hanya dapat menunjukkan bukti konkret. Kemudian lanjut yang terakhir, Bu Rina adalah guru SD kelas 4, jawabannya memfasilitasi mereka sampai kejujuran secara rutin. Cek ulang jawaban, pastikan ya jawabannya sudah di bobot yang paling baik atau paling tinggi, 5 poin. Kemudian klik kumpulkan dan hasil post-testnya adalah 25 dari 25, yang menandakan kalian mendapatkan nilai sempurna di post-test yang kedua ini. Selanjutnya kalian klik keluar dan nilainya akan muncul di sini ya. Nilai di post-test yang kedua mendapatkan 25 poin. Sekarang kita lanjut ke post-test yang terakhir, yaitu post-test yang ketiga pada modul Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Klik satu kali pada post-test yang ketiga, kemudian klik mulai post-test. Kemudian kita lihat atau kita samakan kunci jawaban dengan soal post-test ini. Dalam kegiatan diskusi kelompok, Farel, salah satu siswa kelas 5, jawabannya mengajak Farel berdiskusi secara pribadi. Ya, klik selanjutnya, kemudian Pak Wahyu, guru bahasa Indonesia di kelas 11. Ya, sesuaikan jawabannya dengan kunci jawaban yang ada. Kemudian Bu Rina adalah guru kelas 4 SD. Selanjutnya soal nomor 4, Ibu Dini, wali kelas di sebuah SMP, menyampaikan penolakan permohonan dengan sopan. Kemudian soal yang terakhir di kelas 4, Anda mengajar Riko berdiskusi dengan Riko untuk memahami kebutuhan. Kemudian cek jawaban ya, sesuaikan jawaban dengan nilai bobot terbaik agar mendapatkan nilai yang baik ya. Dicek dulu jawabannya, kemudian kalian klik kumpulkan, dan di sini mendapatkan nilai 25 dari 25 pada post-test yang ketiga di modul Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai ya. Kemudian kalian klik keluar, dan di sini kalian sudah berhasil mendapatkan nilai maksimal pada percobaan pertama di modul Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai ya. Untuk ketiga post-testnya kita sudah berhasil mendapatkan 25 poin di post-test yang satu, kemudian 25 poin di post-test yang kedua, kemudian yang ketiga di post-test yang ketiga kita juga mendapatkan nilai yang maksimal ya, 25 poin semua. Oke ya, jadi sudah dua tahapan yang kita selesaikan, yaitu menyelesaikan semua aktivitas yang ada di modul ini, kemudian mengisi dan menyelesaikan post-test yang ada di modul ini, kemudian yang terakhir adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Jadi jurnal pembelajaran adalah tugas akhir di setiap modul PPG ini ya. Jadi kalian wajib membuat jurnal pembelajaran untuk menyelesaikan modul di PPG ini ya. Kemudian caranya untuk membuat jurnal pembelajarannya ya, panduannya di sini bisa kalian lihat ya. Klik satu kali pada jurnal pembelajaran ya, lengkapi jurnal pembelajaran. Kemudian masih sama ya. Di sini ketentuannya mengunggahnya seperti apa. Di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Kalian klik pilih, kalian klik selanjutnya, kalian klik mulai lengkapi, kalian centang ketiga kotak ini, kemudian klik ya lanjut,
Kemudian ada di sini ya, untuk pilih file kalian klik satu kali, kemudian kalian pilih file jurnal pembelajaran kalian ya yang sudah dibuat dalam bentuk PDF maksimal 10 MB. Kemudian untuk jurnal pembelajaran kalian tuliskan nama kalian, kemudian nomor UKG atau nomor PPG kalian atau NIM PPG kalian, kemudian yang terakhir judul aksi nyata kalian ya. Jadi bisa ditulis nih, ada contoh untuk penamaan file, kalian sesuaikan saja. Kemudian untuk deskripsinya kalian jawab ya, tuliskan jawaban dari deskripsinya yang ada di sini. Kemudian kalian tuliskan jawaban dari refleksinya di sini. Kemudian itu centang dua kotak ini, kemudian klik kumpulkan. Nah, itu cara untuk mengunggah jurnal pembelajaran. Nah, untuk contoh jurnal pembelajaran di sini saya berikan ya panduan pengerjaan jurnal pembelajaran pada modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ya, jadi di sini saya mengambil submateri makna urgensi dan strategi internalisasi pendidikan nilai. Kalian bisa mengambil materi tentang filsafat pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, atau kalian bisa mengambil materi kode etik guru, apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur. Nah, jadi untuk ketiga materi ini bisa kalian download ya di pengayaan ya, kalian klik pada bagian pengayaan dan kalian download buku ajar filosofi pendidikan dan pendidikan nilai ya, kalian download bukunya. Nah, ini tampilan buku ajar untuk modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ada 3 materi yang ada di sini ya, seperti yang ada 2 materi di sini ya, yaitu tentang filsafat Pancasila dan pemikiran. Nah, ini materinya. Kemudian makna urgensi dan strategi internalisasi. Nih ya, ada di sini. Kemudian kode etik guru. Nah, di sini ya, di sini ada kode etik guru termasuk ke dalam topik 2 dia. Ya, untuk kode etik guru ini di buku ajar termasuk di topik yang kedua. Nah, jadi kita akan coba ya, saya akan memberikan panduan untuk membuat jurnal pembelajaran materi tentang atau topiknya tentang makna urgensi dan strategi internalisasi. Nah, di sini makna urgensi ya, dimulai dari sini di buku ajar ya, dimulai di sini ya di halaman 8 di halaman 42. Nah, untuk panduannya ini ya sama seperti cara membuat jurnal pembelajaran untuk modul pembelajaran sosial emosional ya. Kalian buat materi atau rangkuman mengenai materi makna urgensi dan strategi internalisasi. Di sini untuk pertanyaannya saya sudah membuat pertanyaannya, rangkuman yang bisa kalian contoh. Ada 3 ya di sini, apa yang dimaksud dengan krisis nilai, apa yang dimaksud dengan pendidikan nilai, dan apa yang dimaksud dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian yang kedua ya, sebelumnya untuk ini jawabannya sudah pasti ada di buku ajar ini ya, gitu. Kemudian setelah itu kalian membuat refleksi pengalaman bermakna dan contoh soalnya ya, ini bisa kalian lihat di sini ya, kalian lihat kemudian kalian isikan sesuai dengan pengalaman kalian dalam mengerjakan modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai di topik makna urgensi dan strategi internalisasi. Kemudian yang ketiga kalian buat ya umpan balik dari rekan sejawat. Di sini untuk contoh soalnya silakan bisa kalian lihat di panduan ini. Nanti insya Allah akan saya share di kolom deskripsi ya untuk panduannya dan kunci jawabannya. Setelah itu kalian wajib ya menyertakan dokumentasi kegiatan kalian. Yang pertama, dokumentasi bersama rekan sejawat ya, rekan sejawat guru kalian, di mana kalian sedang melakukan presentasi. Kalian simulasikan ya, kalian sebagai pemateri atau fasilitator, kemudian di foto minimal 3 foto, kemudian dokumentasi bersama peserta didik kalian ya, juga 3 foto minimal pada saat kegiatan pembelajaran ya, baik di kelas maupun di luar kelas. Kalian sesuaikan saja. Setelah itu kalian gabungkan semua file dokumen kalian itu dalam satu file PDF ya.
ukurannya jangan lebih dari 10 MB. Kemudian ketentuan ya yang paling penting dalam membuat jurnal pembelajaran itu adalah kalian wajib menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Google Docs ya dalam pembuatan jurnal pembelajaran. Hindari penggunaan Canva atau PowerPoint yang dimana terlalu banyak mencantumkan gambar. Kenapa? Karena untuk menghindari kegagalan pada saat validasi ya, juga sebagai salah satu cara agar lebih mudah terbaca oleh sistem. Jadi menurut pengalaman sebelumnya itu sistem akan lebih cepat ya memvalidasi jika sedikit gambar yang kalian tampilkan di jurnal pembelajaran kalian. Jadi cukup gambar atau foto dokumentasi saja. Untuk yang lain-lain kalian buat dalam bentuk teks ya. Kemudian usahakan dalam pembuatan refleksi terdiri dari 300 kata atau lebih. Nah, pada bagian refleksi ini kalian tuliskan berdasarkan pengalaman pribadi kalian ya. Kalaupun kalian mencontoh punya teman kalian wajib menuliskan kembali ya, atau menceritakan kembali berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Ya, dengan kata lain, kalian jangan copy paste, tapi tuliskan atau ketikkan pengalaman kalian secara real atau pengalaman kalian secara nyata. Nah, jadi tolong ya, kemampuan menulisnya atau kemampuan menuangkan pikirannya sangat penting di bagian refleksi pengalaman ini. Kemudian untuk validasi jurnal itu maksimal 3 hari setelah penguploadan. Nah, jadi contoh misal kalian mengerjakan modul ketiga ini atau modul ini pada tanggal 3 Agustus, nanti insya Allah akan divalidasi oleh sistem di tanggal 8 atau di tanggal 7 paling cepat ya. Jadi dia itu maksimal 3 hari sampai seminggu ya, atau 7 hari kerja. Oke ya, selamat mengerjakan jurnal pembelajaran pada PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Nah, di sini saya juga akan menunjukkan ya pada kalian yaitu jurnal pembelajaran yang sudah saya buat ya, saya rancang untuk materi makna urgensi dan strategi internalisasi pendidikan nilai. Nah, jadi ini contoh jurnal pembelajaran yang saya buat berdasarkan panduan yang saya sertakan di sini. Nah, ya, ini adalah jurnal pembelajarannya. Nah, materi makna urgensi dan strategi. Di sini saya membuat rangkuman ya materi tentang 3 pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan krisis nilai? Nah, ini pengertiannya. Kemudian jawabannya. Apa yang dimaksud dengan pendidikan nilai? Ya, pendidikan nilai. Nah, di sini sudah saya buat ya rangkuman di jurnal pembelajaran saya. Kemudian apa yang dimaksud dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Ya. Ini nah ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sudah saya rangkum juga materinya di jurnal pembelajaran saya. Kemudian yang selanjutnya refleksi pengalaman bermakna ya di jurnal pembelajaran saya. Di sini ada 5 soal dan 5 soal yang sudah saya jawab ya, sesuai dengan panduan yang saya tuliskan tadi ya di sini. Setelah itu umpan balik dari rekan sejawat juga sudah ada. Ya, ini dokumentasi kegiatan ya bersama rekan sejawat dan bersama peserta didik ya. Setelah itu umpan balik dari rekan sejawat ya, ada 3 pertanyaan. Di sini saya menyertakan 2 orang ya rekan saya untuk mengisi umpan balik ya. Ini soalnya, kemudian di bawahnya adalah jawabannya ya. Jadi hanya seperti itu ya jurnal pembelajaran di modul yang ketiga ini ya. Jadi silakan kalian sesuaikan materi mana yang mau kalian ambil dari filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, atau makna urgensi dan strategi internalisasi, atau kode etik guru, apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur. Nah, untuk untuk materinya kalian bisa lihat di buku Ajar di Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, terima kasih ya kepada kalian sudah menyimak video ini dari awal hingga selesai ya. Itu dimana berarti video pembahasan tentang pengerjaan modul di PPG tahap 2 tahun 2025 di channel ini sepertinya sudah selesai ya. Baik modul untuk
materi pembelajaran mendalam dan asesmen, kemudian modul pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir ini sudah kita bahas modul tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Jadi ketiga modul di PPG 2025 ini sudah kita bahas semua di channel ini. Jadi silahkan kalian simak ya, kalian sesuaikan dengan kebutuhan referensi kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru di channel ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe juga channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.